Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Halo, kabar? Waalaikumsalam. Ustaz Nur Jabir, apa kabar? Kabar Ustaz, Sehat Alhamdulillah, ya. Ustaz. Apa udah sehat. kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ada Ibu Yuke dan saya lihat, Ustaz Yusuf Daud juga narasumber kita sudah bergabung. Eh, saya kira kita sudah waktunya untuk memulai kajian ini edisi Ramadan. Saya akan langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Waalaikumsalam. hadirin, Ibu Bapak cinta kajian di Nurul Nabi Nusantara di sore ini di hari ke-19 Ramadan. Seperti Anda sekalian sudah terima informasinya bahwa hari ini kita akan eh, melakukan kegiatan kajian sebagaimana Ramadan-Ramadan sebelumnya di Nurul Nabi Nusantara lewat Zoom meeting ini. Dan sore ini seperti biasa saya didampingi oleh guru tetap kita di Nurul Nabi Nusantara, Ustadz Nur Jabir. Assalamualaikum, Ustadz Nur. Salam, terima Nah, kasih. Apa kabar, Kang Ya, Afri? dan spesial ini kita menghadirkan Ustadz yang kayaknya bakal konon gitu ya, kalau kata Dahlan Iskan pernah membuat diri para pastor. Ustadz Yusuf Daud, Assalamualaikum Ustadz. salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Udah saya diintel juga saya ini. Udah diintelin juga. ya, saya tertarik sekali dengan catatan Dahlan Iskan terkait Hmm. Ustadz Yusuf Daud ini, Ibu Bapak hadirin sekalian. Jadi hanya beliaulah konon ya yang mendapat rekomendasi dari Paus untuk bukan sekedar menghadiri seminar di Vatikan, tetapi studi eh, bahkan sekaligus di 3 kampus ya atas rekomendasi dan penunjukan Paus. Um, Rasanya sih saya pribadi pengen dapat spilan ya bagaimana keintiman beliau dengan Paus di sana. Tapi mungkin itu lain kali, lain waktu. Yang jelas Ustadz Yusuf Daud ini adalah pengampu juga di eh, forum dialog antar agama di belahan dunia manapun, di Amerika, Jepang, dan Australia. Juga beliau adalah salah satu anggota komite dari kerukunan agama yang didirikan oleh King Abdul Aziz bin Abdul Aziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue. Nah, eh, Ustadz Dahlan Is kan kita tahbiskan dia sebagai Ustadz ya. Jadi Pak Dahlan Iskan itu katanya kalau untuk menggali tokoh-tokoh sufi, ajaran-ajaran tasawuf, beliau tidak sulit sekarang. Tinggal mengontak Ustadz Yusuf Daud. Nah, karena dia juga adalah termasuk anggota dari komunitas Ibnu Arabi ya, yang diampu oleh Said Hussein Nasir. Nah, baiklah hadirin, kita tidak panjang kala, mudah-mudahan sekelumit tentang Ustadz Yusuf Daud. Dan kalau mau dalam tentang beliau tidak sulit untuk kita browsing. Sementara Ustadz Nur Jabir adalah eh, dari Rumi, banyak buku-buku beliau yang sudah diterbitkan terkait terjemahan Masnawi dan sebagainya. Juga guru yang mengajar tetap di Majelis Ilmu Nurul Nabi Nusantara. Kita akan mendengarkan hadirin sekalian paparan dari Ustadz Yusuf Daud kurang lebih 45 sampai 50 menit. Kemudian Ustadz Nur Jabir gilirannya 23 menit atau 25 menit. Nah, terusnya kita sambung dengan dialog tanya jawab. Topik kita kali ini adalah puasa dan healing. Tetapi mohon maaf jika tidak berkenan, saya pribadi ingin kita membacakan atau menghadiahkan Al-Fatihah untuk seorang tokoh dunia yang tidak saja satu komunitas yang merasa kehilangan, tapi dunia Islam saya kira kehilangan atas wafatnya beliau pada tanggal 28 Februari lalu, yaitu almarhum
Ayatullah Ali Khamenei. Eh, saya ingin kita semua mengirimkan hadiah Fatihah padanya. Al-Fatihah. Sama Ahmadinejad, jangan lupa. Oh iya, dengan Ahmadinejad dan tokoh-tokoh lainnya. Mm-mm. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk perkenan Fatihahnya. Baiklah, Ustadz Yusuf Daud, saya tidak memulai dengan pertanyaan, meskipun banyak sekali pertanyaan di saya. Tidak perlu banyak debat lagi kalau puasa sangat berguna untuk eh, apa healing buat persoalan-persoalan biologi, kedokteran ya itu hampir banyak yang sepakat, tidak ada orang puasa kemudian menjadi sakit dan seterusnya. Nah, kali ini kita ingin tahu bagaimana puasa, apakah juga mampu menghentikan impuls kita terhadap dorongan-dorongan biologis. Bahkan lebih dari itu, dia memberikan aspek atau memberikan efek penyembuhan terhadap persoalan-persoalan batin kita. Silahkan Ustadz Yusuf Daud. Terima kasih Kang Abi, sahabatku, saudaraku, Bang Ustadz Nur Jabir, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Ya Habibi ya Muhammad, ya Bashiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah, saya diundang di majelis NI, apa sih singkatannya? Nurul Nurul Nabi Nusantara, Nurul Majelis Nabi, Ilmu Majelis Ilmu Nurul Nurul Nabi Nabi. Nusantara. Kali pertama diundang mah sudah setahun yang lalu gitu kan. Apa kebentrok melulu waktunya gitu kan. Kemarin harusnya tanggal 24, saya masih ada acara tuh lamaran. Jadi yang udah dijadwal sejak bulan Desember. Jadi mohon maaf baru bisa sekarang. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa terus menjadikan kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk saling naik, ya, mendaki sampai kehadirat ilahi Robbi. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita mulai dengan membaca basmalah dan berselawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Nabi Allah, alaika ya Rasulullah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habib Allah, alaika ya amina min wahyillah. Bismillah. Izin Bang Jabir, Mangga, tadi mangga. kalau ditanyakan apa kontribusi atau peranan puasa dalam kesehatan, apa namanya, kesehatan jiwa, ya nggak usah ditanya lagi gitu kan. Seminggu ini 5 hari intensif ini ada jamaah pengajian saya, mungkin nanti akan gabung juga, yang dari awal bulan puasa merawat bapaknya yang sudah umur, ya, apa istilahnya, sudah diinfus, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini saya bahasa cuma sebentar-bentar ngorok, terus masih bisa ngomong, melihat juga bisa, dengar juga bisa, ya. Cuma udah nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit, di tempat tidur. Nah, beliau di jamaah ini tanya, bagaimana merawat orang tua yang seperti ini, katanya gitu. Di bulan puasa seperti ini, katanya gitu. Nah, pertama saya sampaikan, ciri manusia di zaman pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti saat ini, cirinya satu,
overfed, undernourished. Overfed itu maksudnya manusia kebanyakan makan, tapi kekurangan nutrisi. Pada saat yang sama, ya, ada banyak manusia yang terkena bermacam penyakit, ya, yang berhasil menyembuhkan dirinya melalui tanda kutip nutrisi. Nah, tidak sedikit juga ya, pakar atau peneliti kesehatan yang sepakat tuh. Rajanya dari semua kesembuhan adalah nutrisi. Ratunya adalah olahraga. Putra mahkotanya adalah tidur yang deep sleep. Ya, nanti saya pretelin satu persatu. Pertama disebutkan rajanya adalah nutrisi. Nah, nutrisi yang bagaimana? Satu, penting kita memberikan nutrisi biologis pada tubuh kita sehingga semua metabolisme tubuh berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Kedua, ada nutrisi psikologis. Dalam buku yang ditulis oleh seorang sarjana profesor ya dari Harvard namanya Profesor Howard Friedman, beliau mengatakan bahwa dalam menemukan nutrisi psikologi, dia melakukan penelitian selama kurang lebih 26 tahun terhadap 1.500 remaja ya, di tahun 1910. Ya. Jadi dia mengacu penelitian yang dilakukan Dr. Terman. Ya. Kalau Dr. Howardnya ini dia masih ada sekarang nih. Dr. Terman ini penelitian 1.500 remaja di tahun 1910. Puluhan tahun. Nah, apa yang dia katakan? Ya, terbuka rahasia, ada alasan psikologi kenapa orang berumur panjang. Pertama, mereka yang berumur panjang hidup secara prudence. Artinya, menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan. Ya, tidak terlalu berani berhutang seperti orang zaman sekarang. Semuanya rata-rata nggak tahu, pasti tahu tuh yang namanya pinjol, ya kan? Nah, kedua, tumbuh moderat secara keuangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan, dia berada di ausatuha, di tengah-tengah. Ya. Ketiga, kalau mau berumur panjang, merawat dirilah secara persisten. Persisten ini termasuk tekun, teliti, dan telaten. Misalnya telaten dalam nutrisi biologis dan nutrisi jiwa, telaten setiap tidur jam 9, bangun sebelum subuh. Itu kan. Pagi misalnya minum air putih dengan air perasan jeruk lemon misalnya, dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi nutrisi biologis dan psikologis. Ya. Yang agak unik dari nutrisi psikologi yang ketiga, ya, kalau yang diteliti itu adalah ketika yang diteliti itu adalah seorang remaja, bahkan ribuan remaja, kalau mereka di masa remajanya ceria, ya, banyak yang wafat di usia muda. Ya. Kalau kita dalami, kenapa ia yang di masa remajanya ceria lebih banyak, maka banyak yang wafat di usia muda. Ya. Kalau kita dalami lebih dalam, untuk mempertahankan keceriaan dan kebahagiaan anak-anak remaja itu, ya, manusia remaja jenis ini banyak memakan atau minum
yang bertentangan dengan kesehatan. Ya. Jadi ketika di masa remaja cerianya banyak, wafat di usia muda. Ya. Nah, apa yang membuat mereka begitu? Ternyata salah satunya adalah alkohol dan narkoba. Maka di sini terbuka rahasia supaya sehat dan berumur panjang, disarankan bagi kita semua mengambil jalur kebahagiaan yang selaras dengan kesehatan. Makanya kata-kata heal itu sebenarnya asal katanya itu dalam linguistik whole. Healing atau heal itu asal katanya whole. Whole itu artinya menyeluruh, holistik. Ya. From wellness, healness menjadi wholeness. Ujungnya melebur pada holiness. Nah, apanya yang menyeluruh dalam arti utuh, ya, kesesuaian antara aspek jasmani, nafsani, dan rohani. Body, mind, and spirit itu lebur. Nah, ini yang disebut wholeness menjadi holiness. Ya. Yang ketiga, ya, tadi nutrisi biologis, dua nutrisi psikologis, yang ketiga nutrisi spiritual. Bagi sahabat-sahabat di sini yang sudah puluhan tahun boleh jadi belajar tafakur, meditasi atau apalah, yoga, ya, itu sering pasti mendengar pikiran yang penuh kritik dan konflik merupakan sumber kebocoran energi di dalam diri yang paling besar. Ketika energi di dalam diri kita sangat kurang, energi positifnya, maka akan banyak penyakit yang akan berkunjung datang. Itulah sebabnya di tingkat yang lebih dewasa, meditasi, tafakur menyarankan agar kita ini semua istirahat di sini apa adanya. Maka puasa yang dilakukan sebulan penuh ini, yang isinya 29 atau 30 hari gitu, itu sebenarnya dalam rangka mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan pendengaran, penglihatan, mengistirahatkan mulut, dan semua anggota tubuh. Ya. Setelah 11 bulan yang lalu digenjot habis-habisan. Saya sering mengistilahkannya, kalau 11 bulan sudah kita pakai kendaraan kita ini, ya 1 bulan harus turun mesin lah, overhaul gitu kan, turun mesin, yang mana harus diganti, yang mana masih bisa diperbaiki, kalau nggak bisa ya diganti. Nah, fungsi puasa dalam hal healing adalah bagaimana kita mengistirahatkan semua organ tubuh lahir batin kita ini. Persisnya adalah istirahat dari segala bentuk konflik dan kritik yang ada di dalam. Yang 11 bulan lalu kita penuh dengan apa namanya keluhan gitu kan, protes melulu gitu kan, di rumah tangga, di lingkungan, di pergaulan, bahkan siapa aja yang kita kritik, kita protes gitu kan. Komentar di sosial media ini membuat hati dan pikiran kita jadi overthinking, hati jadi banyak keinginan dan banyak keluhan, sehingga muncul penyakit jiwa. Maka dengan puasa, saya rasa, dan saya rasakan sendiri, pengalaman sendiri, mungkin juga teman-teman, tidak salah ketika Rasulullah mengatakan sumu tasihu. Ya. Berpuasalah kalian semua, maka kalian akan sehat lahir batin. Nah, puasa yang bagaimana? Yang membuat kita jadi sehat lahir dan batin.
Dalam puasa secara manfaat fisik, puasa bertujuan mencegah penyakit, bahkan menyembuhkan atau mengobati penyakit. Istri saya ada penyakit lambung yang akut. Saya suruh sering-sering puasa. Puasa sunnah apa ya? Senin, Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, puasa hari kelahiran, apa aja. Saya suruh puasa, kalau punya nazar, puasa gitu. Lambat laun, dia terbiasa. Yang tadinya nggak makan, biasanya orang penyakit lambung kan ninggalin makan gitu kan. Sedikit saja telat waktu makan, udah langsung masalahnya. Nah ini justru dengan banyak puasa, justru makin lambat laun makin sehat. Yang tadi yang konsumsi obat terus, sekarang udah enggak, udah 7 tahun jalan. Alhamdulillah, udah enggak ke dokter-dokter lagi, enggak minum obat kembung, obat lambung lagi. Itu salah satunya. Jadi puasa mencegah penyakit sekaligus untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit. Nah, kenapa? Karena ketika kita puasa, jantung kita mempergunakan hanya 50% energi dibanding saat tidak berpuasa. Saya tahu begini karena setiap Rabu saya ngajak profesor-profesor tuh, semuanya dokter. Dari Undip, dari UI, banyaknya dari UI. Makanya banyak dari makalah mereka, sharing mereka, saya simpan. Nah ini pengetahuan ini dapat mereka. Jadi 50% energi itu hanya 50% yang digunakan ya, oleh jantung ketika kita berpuasa. Nah, ketika perut kosong dan tubuh melemah, frekuensi detak jantung mengalami penurunan. Yang tadinya bisa jadi kencang begini-begini, ini pelan. Kembang kempisnya, kobit walbasitnya, enggak begini-begini. Kobit walbasit, al-kobit, al-basit gitu. Tapi pelan. Menerima, melepaskan, menerima. Melepaskan, menerima. Kan gitu. Nah, ketika lemah, frekuensi detak jantung, maka akan mengalami penurunan dan kembali pada posisi normal. Ya. Nah, ketika tekanan darah secara perlahan akan juga meringankan kerjanya jantung. Dengan 50% yang dipakai, tekanan darah juga akan ringan. Peredaran darah yang kosong dari unsur makanan, maka itu akan dapat menjaga kestabilan tekanan darah. Berfungsi meminimalisasi kerja jantung, meminimkan kerja jantung. Nah, keadaan itulah yang akan menjaga tekanan darah dalam keadaan normal, sehingga menyehatkan kondisi jantung dan memperbarui kemampuannya. Kalau saya mengatakan bisa jadi selama berpuasa semua eh, DNA atau semua unsur metabolisme tubuh itu diganti oleh Tuhan. Diganti dengan hal yang baru. Bahkan DNA kita yang merekam perbuatan dosa kita boleh jadi juga dihapuskan. Ya, sesuai dengan hadis Nabi kan, barang siapa yang bersuka cita dengan datangnya Ramadan, maka mereka akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Jadi itu yang pertama dari keseluruhan. Yang kedua, apa sih puasa manfaatnya buat kesehatan jiwa? Rasulullah mengatakan banyak kamin so'imin laisalahu min siyamihi illa minju wal atos. Banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga saja. Ya. Maka di sini Rasulullah ingin menyatakan ya,
Hakikat puasa bukan hanya menahan lapar, dahaga, dan menahan hasad seksual, melainkan lebih penting lagi adalah pengendalian nafsu dari berbagai kecenderungannya yang tidak sesuai dengan ajaran spiritualitas atau agamanya. Secara harfiah, kata nafs di sini jiwa atau diri. Disebut begitu karena pada jiwa atau diri inilah terletak jati diri atau hakikat kemanusiaan. Maka orang yang sehat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Salah satu cara untuk pengendalian diri yang ya paling utama diantaranya adalah berpuasa. Seseorang disebut gila, ya. Orang yang sehat adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya. Seseorang yang disebut gila ketika ia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Kan orang gila tidak mampu memiliki daya pengendalian diri secara sehingga ia berbuat semaunya, seenaknya. Bisa jadi kesehatan fisiknya tidak berbeda dari manusia lain, tetapi keadaan jiwanya jauh berbeda karena ia telah kehilangan jati dirinya yang sejati, yaitu daya pengendalian diri. Maka Allah menjadikan kita fi ahsani takwim dalam bentuk yang paling bagus. Bentuk lahiriah bersinergi dengan bangunan batiniahnya. Keadaan fisik manusia begitu sempurna, dari kepala ada di atas, dada, perut, apalagi pantat dan kelaminnya ada di bawah. Sementara sebagian besar makhluk Tuhan yang lain, binatang contohnya, memiliki konstruksi fisik yang berbeda. Kepala dan pantatnya nyaris sejajar. Rupa dan bangunan fisikal manusia ini benar-benar menunjukkan manusia dikendalikan oleh akalnya. Kepala menyimbolkan akal pikiran, sementara bagian bawah kita, pantat dan alat kelamin, menyimbolkan nafsu syahwat. Dengan demikian, dengan puasa, jati diri manusia yang mempunyai kemampuan pengendalian diri dan pertimbangan akal sehat. Ketika menghendaki sesuatu, pasti kita tidak akan langsung meraihnya. Ada sesuatu yang kita pertimbangkan lebih dulu dengan kita memikirkannya. Dan kita pun akan berusaha memenuhi keinginan dengan perilaku yang baik dan sopan sehingga tidak menyakiti atau menyinggung siapapun, termasuk dirinya sendiri. Maka ketika kita bicara puasa yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, di situ ada kata takwa. Kata takwa kan asal katanya ittaqo yattaqi. Artinya menjaga, memelihara, mengawasi. Kalau bentuk masdarnya, jadi ittaqoan. Penjagaannya bagaimana? Pemeliharaan diri lahir batinnya gimana? Pengawasan diri lahir batinnya bagaimana? Dari kata itulah terbentuk kata takwa. Ya. Orang yang bertakwa disebut muttaqi atau muttaqun atau muttaqin. Seorang yang bertakwa atau muttaqi adalah mereka yang menjaga, memelihara, dan mengawasi dirinya sehingga selalu melakukan kebajikan, keindahan, dan kebenaran. Kebajikan, keindahan, dan kebenaran, dan menghindari segala keburukan. Maka dengan kita mampu menahan diri, ya,
maka kita terbiasa dalam penguasaan diri. Nah, penguasaan diri yang diajarkan oleh Nabi salah satunya dengan puasa. Puasa yang tidak hanya ya, yang disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam Futuhatnya. Ibnu Arabi mengatakan puasa sebagai tingkatan pertama sebagai wikoyah. Wikoyah itu boleh kita katakan sebagai perisai, sebagai penjagaan kita. Kapten Amerika kan nggak pernah mati itu selama dia punya perisainya itu kan. Ya kan? Nah, Ibnu Arabi mengatakan dengan puasa kita ada yang jaga nih. Wikoyahnya ini kita punya perisai. Perisainya berupa pengendalian diri. Dari sifat saitonia, dari sifat bahimia, kebinatangan, dari sifat sab'iyah, kebuasan, keserakahan yang meluap-luap sehingga terkontrol menjadi tenang, menjadi mutmainnah. Kenapa Ibnu Arabi menyebutkan puasa adalah healing sebagai penjagaan atau wikoya? Karena kita berusaha menekan tabiat jiwa yang sudah menjadi ciri setiap manusia. Tabiat kita ini tercermin pada hawa nafsu yang cenderung pada mengikuti karakter hewani, mengikuti karakter bahimia tadi kebinatangan atau hayawan, atau sab'iyah, kebuasan. Ya. Ketika hawa nafsu berkembang semakin kuat hingga menuntut agar hasrat keinginannya dipuaskan, kita berupaya menekannya dengan lapar, menekannya dengan dahaga, menghindari hubungan seksual. Inilah makna puasa sebagai penjagaan atau wikoya. Disinilah yang tadinya dia mengumbar sekarang menahan, yang tadinya lost control sekarang menjadi Under control. Lost control jadi under control. Nabi bilang kan dalam hadis, puasa itu bagaikan perisai. Apabila kita punya perisai, jangankan berkata-kata yang kotor atau berlaku bodoh gitu kan. Karena pilihannya daripada aku berkata-kata kotor atau berlaku bodoh, lebih baik aku diam. Ya. Jika ada yang menyerang dan mencaci maki, sungguh kita disuruh mengatakan kami sedang berpuasa. Kan gitu. Dianjurkannya seperti itu. Daripada kita merusak diri kita. Yang kedua, puasa sebagai healing jiwa kita. Di sini puasa sebagai Ibnu Arabi mengatakan tahalluk, meniru sifat-sifat ilahiyah, tahalluk bi ahlakillah. Karena puasa adalah miliknya, maka pada tingkatan tahalluk tidak lagi sebagai sarana untuk menjaga diri agar selamat dari dorongan hawa nafsu, tetapi lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Puasa merupakan ungkapan keterpesonaan kita terhadap the beauty and the majesty of God. Keagungan dan keindahan ilahi. Maka di sini kita berusaha menjadikan Allah sebagai pusat perhatian. Dan kita selalu berusaha meneladani sifat-sifatnya dan asma-asmanya. Maka pada akhirnya kita yang berpuasa ini akan tampil tidak hanya tahalluk tapi juga tahakuk sebagai sosok yang mencerminkan image of God, citra ilahi di muka bumi.
Yang ketiga, Ibnu Arabi mengatakan puasa merupakan ibadah yang unik. Semua ibadah kita lakukan dalam bentuk amal perbuatan. Yes? Dimulai dengan takbir, dengan ruku, dengan itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sampai salam. Itulah perilaku ibadah sholat dalam hal ini. Sementara puasa dijalani justru dalam bentuk takun. Dalam bahasa Arab artinya meninggalkan. Bukan melakukan, justru meninggalkan. Tidak berbuat sesuatu dalam hal ini, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual. Ya. Jadi semua ibadah dilakukan secara amal perbuatan kecuali puasa. Dengan meninggalkan perbuatan. Ya. Yang lain semua dengan melakukan, puasa tidak melakukan. Dan penyangkalan atau salabin. Jadi puasa menahan diri dan meninggalkan segala yang membatalkannya. Karena puasa tidak dapat disaksikan oleh siapapun kecuali oleh Allah dan kita sendiri sebagai pelakunya. Nah tadi Ibnu Arabi yang saya kutip takun dan salabi. Nah sifat salabi pada puasa ini disejajarkan oleh Ibnu Arabi sebagai sifat tanzih. Tanzih ini ketakberbandingan yang dimiliki oleh Tuhan. Karena memiliki sifat tanzih, maka Allah berbeda dari segala sesuatu selain Dia. Nothing's compared to Him. Ya kan? Laisa kamislihi syai'un. Jadi sama halnya sifat salabi pada ibadah puasa ini menjadikannya berbeda dari segala bentuk ibadah-ibadah yang lain. Karena puasa bukan perbuatan, melainkan menahan dan meninggalkan. Kita tidak dapat menyaksikan entitasnya, karena itu Allah lah yang langsung membalas ibadah puasa sesuai dengan kehendaknya. As-saum li wa ana ujziyabi. Saya senang mengartikannya, puasa itu untukku. Fasting is for me. Dan akulah, bukan akulah yang membalasnya, yang memberikan pahalanya, bukan. Tapi saya lebih merasa intim pada Tuhan ketika dikatakan, akulah yang menjadi balasan itu sendiri. Jadi ketika kita benar-benar berpuasa, jiwa raga kita mendapatkan balasannya, kehadiran ilahi Rabbi. Benar-benar kita rasakan dalam setiap gerak tingkah laku hidup kita keseharian. Jadi karena puasa ini tidak ada bandingannya, maka saya rasa bukan balasannya 100, 700, bahkan berlipat-lipat ganda lagi. Puasa mendapatkan Allah itu sendiri. Maka ketika kita mendapatkan Allah, mudah-mudahan semua diisi dalam perilaku kita dengan sifatnya. Kita praktekkan af'al, nama-namanya, sifatnya dalam perilaku hidup kita keseharian, sehingga kita benar-benar bisa menyaksikan kehadirannya. Dan terakhir, puasa mengajak kita untuk mendekati Allah atau untuk fana di dalam zatnya. Maka bagi siapapun yang berpuasa, itu bagaikan arang yang berada di dekat nyala api. Ini perumpamaan para sufi. Nah, sifat api menerangi, panas, membakar, dan menghanguskan. Sedangkan arang sifatnya gelap, kotor, tidak panas, tidak menghanguskan. Bila
orang didekatkan kepada api, secara perlahan sifat-sifatnya akan berubah menyerupai sifat api dan dapat menghasilkan apa yang dihasilkan oleh api. Lebih dari itu, kita tidak bisa lagi membedakan mana yang arang dan mana yang api, karena arang telah terpengaruh oleh sifat-sifat api. Orang yang berpuasa, yang sedang taqarrub ilallah, ujungnya adalah bertajalinya dia kepada Allah. Maka tidak heran Imam Al-Ghazali mengatakan ada taholi, ada tahali, ada tajalli. Bagaimana kita mengosongkan hati dari banyak keinginan, pikiran dari overthinking, kemudian mengisinya dengan pribadi ahlakul mahmudah yang terpuji, menahan diri, iktikaf, mengheningkan aktivitas mata yang harusnya cuma melihat, yang selama 11 bulan yang lalu isinya mata ini melihat, menghakimi, dan menghukumi. Maka dengan puasa kita itikafkan supaya mata penglihatan hanya melihat. Tidak ada penghakiman dan penghukuman. Begitu juga telinga, begitu juga mulut. Jadi intinya pengendalian diri, kontrol diri supaya kita bisa merasakan kematian. Karena hanya dengan merasakan kematian, al-maut huwa at-taubah. Dengan kita mematikan diri yang palsu, maka akan muncul diri kita yang sejati, yang ujungnya nanti menjadi fitrah, kembali kepada fitrah asal, kembali suci bersih, kembali menjadi co-creator. Ya. Jadi diisi dengan ahlakul mahmudah, sehingga yang tadi ya virus-virus cinta dunia penuh, taholi dibuang, dikeluarkan, dikosongkan, maka diisi dengan virus cinta ilahi. Ketika virus cinta ilahi ya, mengalahkan hubud dunia, cinta dunia, maka buahnya adalah tajalli. Nah, disitulah manifestasi ilahi akan benar-benar nyata dalam pribadi seorang hamba. Mudah-mudahan dengan fasting is liberating, ya, dengan puasa akan membawa kepada kemerdekaan yang hakiki. Terima kasih. Silakan dilanjutkan atau ada yang mau sharing, mau bertanya, silakan. Baik. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Daud, hadirin Ibu Bapak peserta Zoom kajian Nurun Nabi Nusantara. Kita sudah menyimak tadi hampir 45 menit dari Ustadz Yusuf Daud. Dari awal kita bisa mendengarkan bagaimana Ustadz Yusuf juga mampu menjabarkan proses mekanisme puasa, peran puasa sebagai penyembuh bagi persoalan-persoalan badan, ya, simptom-simptom badan terkait apalagi persoalan asam lambung dan seterusnya. Tetapi kita masih menunggu nanti mungkin dalam interaksi Ustadz Yusuf akan mengetengahkan, ya, menjabarkan bagaimana proses puasa, how to-nya, ya, how to-nya, karena tadi kita masih menangkapnya bahwa puasa itu sifatnya preventif, pencegahan, pengendalian. Di sana kita menangkap masih ada potensi yang mungkin sewaktu-waktu bisa ke trigger untuk meledak satu atau muncul ke permukaan penyakit-penyakit batin itu. Nah, nanti kita tunggu atau kita bahas di dalam interaksi. Selanjutnya hadirin kita menyimak sekarang bersama penjabaran dari Ustadz Nur Jabir, guru kita, dengan topik yang sama, puasa dan healing. Silahkan Ustadz. Makasih Kang Abi, guru kita Ustadz biasanya dipanggil Romo Daud. Jadi kalau Ustadz nggak lengkap, harus ada Romonya kalau beliau ini. Udah keliling ke Vatikan ya. Ya. Terima kasih banyak
semuanya, Alhamdulillah, guru kita Ustadz Romo Daud sudah memaparkan luar biasa tentang puasa. Dan saya selalu sharing, mungkin mohon maaf untuk teman-teman yang sudah dengar tentang sharing saya yang saya sendiri alami beberapa tahun silam. Saya terkena penyakit memori singkat. Jadi memori singkatnya yang problem. Kalau misalnya mau buat kopi sudah pegang gelas, pas jalan ke dapur itu langsung bingung. Saya tadi mau ngapain ya? Hmm. Nah itu. Tapi eh, akhirnya saya memutuskan saya harus mengamalkan dua hal, puasa sebanyak-banyaknya dan zikir hati. Alhamdulillah perlahan-lahan pulih. Begitu juga mah kambuh saya pulih, cuma problemnya sekarang ini nggak bisa kenyang. Jadi kalau Hmm. kenyang itu justru sakit. Sakit. Jadi kalau makan nggak bisa rakus-rakus. Jadi kalau di Hmm. depan sudah ada pisang goreng, sudah ada ikan itu nggak bisa banyak-banyak makannya, Hmm. nggak bisa rakus. Jadi itu justru efek negatifnya justru ya. Sekarang nggak bisa kenyang. Kalau kenyang justru sakit. Eh, Ya. Tapi alhamdulillah dengan melakukan banyak puasa dan zikir hati, perlahan-lahan mulai sembuh, mulai pulih kembali, alhamdulillah. Nah, saya mau sharing healingnya terkait dengan puasa. Cuma mungkin saya lebih masuk ke perspektif Rumi ya. Dalam pembahasan insya Allah Romo Yusudau sudah menjelaskan banyak hal. Nah, saya masuk ke Ruminya. Jadi kalau kita masuk ke Rumi, memang kita akan menemukan bahwa kebanyakan Rumi ini kalau kalau healing itu lebih lebih mengembalikan ke asal muasalnya, yakni ke ruh. Tadi Ustadz Yusuf Daud sudah menjelaskan kita punya body, mind, and soul. Atau kalau saya selalu mengatakan raga, nafs, dan ruh. Nah, Rumi ini selalu membahas di level paling batin ke ruh. Jadi kalau termasuk bahas healing itu biasanya beliau mengembalikan ke dimensi ruh. Tapi banyak pakar-pakar lain yang mengembalikan bagaimana pendekatan Rumi masuk ke tubuh ya. Tapi saya tidak tahu dan itu bukan kajian saya. Saya lebih masuk ke dimensi paling batin ya, ke dimensi ruh. Bahwa luka manusia itu memang yang paling dalam bukan sekedar kesedihan, melainkan keterpisahan dari sumber asal muasal. Asalnya. Seperti dengarkanlah sulung ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Jadi Rumi selalu mengembalikan ke derita keterpisahan sebagai derita eksistensial yang manusia miliki. Oke, slide selanjutnya. Nah, karena itu puasa menghidupkan kembali kesadaran eksistensial. Jadi kalau misalnya sekarang ini menjelang buka, memang paling enak bicara makanan sebenarnya. Hmm. Daripada disuruh mikir begini, lebih enak paling enak itu bicara makan. Karena khayal kita lagi menuntut ke makanan ya. Jadi, tapi ketika kita lapar dan haus, tubuh diingatkan bahwa kita berasal dari dunia ini. Jadi kita hanya singgah di sini, lapar membuka ingatan tentang kampung asal muasal kita, yakni ruh. Jadi yang kita sudah tercerabut dari rumpun bambu kalau kata Rumi. Karena kita tercerabut dari rumpun bambu, karena itu setiap manusia itu punya rintihan untuk kembali ya, rintihan eksistensial. Nah, lapar dan haus itu mengingatkan kita ke tadi. Hmm. Oke, selanjutnya. Nah, dalam tasawuf, luka tak selamanya berarti penyakit. Jadi seringkali luka adalah pintu kesadaran. Ada quote Rumi yang sangat terkenal bahwa luka adalah jendela tempat cahaya masuk ke dalam diri ya. Hmm. Jadi dia hati kita ibarat jendela, disitulah cahaya masuk. Nah, luka itu seperti pengantarnya. Nah, karena itu luka selalu biasanya dimaknai sebagai pintu kesadaran. Nah, puasa mencabik kenyamanan ego kita. Kenapa? Karena tubuh kita memang maunya makan, maunya minum, maunya tempat yang nyaman, pakaian yang bagus. Itu memang urusan tubuh. Nah, kita ini hidup di dunia lebih banyak memang urusannya ke tubuh. Sangat jarang kita memberi makanan rohani ya. Itu mungkin hanya waktu kita Hmm. sholat, waktu kita apa
waktu kita berdoa, waktu kita bermunajat, hanya itu mungkin kita kasih makanan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh guru kita Romo Daud, waktu ini sebulan penuh, tahu-tahu kita dimasukkan ke sifat-sifat Tuhan ya. Hmm. Karena kita dimasukkan sifat-sifat Tuhan, karena itu Tuhan menganggap semua kita ini ibadah, tidurnya ibadah, tarik nafasnya ibadah, semuanya akhirnya jadi ibadah karena kita sedang memakai sifat-sifat Tuhan, pakaian sifat-sifat Tuhan. Nah, karena itu puasa mencabik kenikmatan ego kita, ego tubuh ya. Lapar, haus, menahan amarah, dan menahan keinginan. Nah, semua itu membuka retakan pada ego dan melalui retakan itulah cahaya masuk. Jadi, biar harusnya kalau kita memanfaatkan puasa ini dengan baik, insya Allah semuanya jadi nikmat ya. Makanya mungkin sebagai satu pendahuluan bahwa puasa healing ini, puasa sebagai healing, itu bisa bermanfaat kalau puasa itu kita perluas maknanya. Bukan cuma siam, tapi saum. Oh. Ya, kalau siam itu urusan tubuh, kalau saum itu diperluas sampai menahan dimensi khayalnya. Menahan dimensi khayalnya. Jadi dia akan menjadi luas, tidak sekedar fisik saja. Makanya puasa ini bisa bermakna healing kalau puasa berserta adab-adabnya. Tapi kalau puasa hanya makan minum saja, kayaknya tidak bisa menjadi healing ya. Karena ya urusannya masih urusan lapar dan dahaga. Tapi kalau urusannya lebih ditingkatkan, diperluas makna puasanya ke saum, yakni khayalnya dijaga, hatinya dijaga, pikirannya dijaga, terutama hatinya, insya Allah dia akan bermanfaat. Nah, cuma untuk menjaga semua itu biasanya pola makan harus diatur. Tapi makanya kalau puasa itu bukannya balas dendam, nah itu nggak akan manfaat karena balas dendam urusannya, balas dendam makan maksudnya. Makannya jadi nahan nahan pas maghrib bleng, itu makan terus sampai sahur. Nah itu nggak ada ininya, bukan healingnya. Oke, selanjutnya, nah eh, jadi penyakit terbesar manusia ini adalah nafsu yang merasa berkuasa. Jadi ketika perut terus-terusan kenyang, ego menjadi kuat, keinginan menjadi liar, hati menjadi keras. Nah ini efek kalau kenyang. Makanya para sufi mengatakan itu tidak akan pernah bertemu kenyang dengan ma'rifat. Jadi kita harus milih mau kenyang atau ma'rifat. Karena duanya itu nggak pernah bertemu. Kenyang itu tidak ada orang yang mengantarkan ma'rifat. Makanya coba cek cek wasiat para sufi ya. Itu pasti tidak keluar dari kurang makan, kurang tidur, kurang bicara. Kurang makan, kurang Iya. tidur, kurang bicara, kurang apa lagi ya? Kil, Tafakur. kilat manam, kilat to'am, Nah, eh, kayak gitu. kilat manam, kilat to'am, kilat kalam. Nah, kurang makan, kurang tidur, Bang kurang bicara. bicara, Hmm. tafakur, sama satu lupa saya. Isal itu kayak khalwat ya, khalwat. Nah, khalwat. Hmm. Nah, biasanya eh, pesan sufi itu cuma ini. Jadi dengan karya yang luar biasa itu, pas sampai wasiatnya cuma 5. Itu mengagumkan. Jadi kayak Ibnu Arabi karyanya ratusan ya. Ya Rumi karyanya jauh luar biasa. Pas sampai wasiatnya cuma 5. Kurangi makan, kurangi tidur, kurang bicara, tafakur, sama uzlah. Gitu. Udah. Itu aja. Gitu. Jadi artinya karya yang luar biasa itu hasilnya dari 5 ini. Hmm. Hasilnya dari 5 ini. Kayak itu. Nah, makanya Sufi selalu mengatakan itu jarang bertemu antara kenyang dan ma'rifat. Nah, tapi kenyang dengan urusan lain bisa bertemu. Tapi kalau kita mau ma'rifat, nah seperti sekarang ini kita harus puasa. Nah, karena itu para sufi berkata, perut yang penuh adalah rumah bagi 100 penyakit roh. Tentu juga penyakit tubuh ya, tapi apalagi pada penyakit roh. Kenapa? Karena dimensi khayalnya yang menahan itu sudah tidak berfungsi. Nah, puasa memutus kekuasaan ini. Saat lapar, manusia menyadari kelemahannya, ego yang bisanya berkata, aku mampu, berubah menjadi aku bergantung. Nah, kesadaran inilah awal penyembuhan. Jadi ketika dia menggantungkan segalanya pada ilahi, dia menyadari bahwa
semua ini, urusan ini semuanya bergantung pada ilahi, nah dia akan menyadari bahwa semuanya adalah, semua kesembuhan itu ada pada ilahi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, tubuh yang terlalu kenyang membuat jiwa berat. Oke. Nah, para sufi sering berkata, perut kenyang menidurkan hati. Nah, sebaliknya, lapar membuat hati lebih peka, pikiran lebih jernih, perasaan lebih lembut. Atau dalam satu kata, latif. Jadi, amal-amal laku-laku yang kita lakukan sekarang ini, misalnya sekarang puasa, kemudian karena ada Lailatul Qadar, kita kurangi tidur. Nah, kemudian karena kita berusaha untuk eh, tidak sembarang ngomong, akhirnya kita kurang bicara. Nah, itu sebenarnya puasa itu kayak kita sudah suluk. Jadi kita sadar atau tidak sadar, puasa itu sebenarnya Tuhan memasukkan kita ke madrasah suluk. Kita sedang bersuluk sekarang ini. Nah, apa hasil suluk? Suluk itu membuat jiwa kita latif. Nah, latif itu membuat kita lebih peka, pikiran lebih jernih, lebih lembut. Nah, untuk latif ini saya selalu mengingatkan, ini ambil contoh seorang sufi. Jadi, ada seorang sufi kalau dia sholat di masjid, sendalnya itu dia seperti biasa, ditempatkan tempat biasa. Nah, ketika keluar dan melihat melihat banyak sendal sepatu di luar ya. Jadi kalau misalnya di kanan kirinya itu banyak sendal, dia tidak akan pernah menginjak sendal dan sepatu orang lain. Kalau kita kan biasa ya, kalau keluar masjid cuma nginjak sendal orang lain kok, ngapain harus ini ya. Tapi Sufi ini kalau setiap dia keluar masjid, dia tidak berani menginjak sendal orang lain. Nah, ketika ditanya kenapa, karena dia bilang begini, saya tidak tahu apakah orang yang punya sendal ini ridho diinjak sendalnya atau tidak, gitu. Ridho diinjak sendalnya itu. Nah, artinya laku atau suluk yang dia lakukan itu membuat jiwanya latif. Dia semakin lembut. Nah, makanya aslinya seperti itu. Hatinya peka, pikirannya jernih, perasaannya lebih lembut. Nah, kesadarannya lebih tajam. Nah, itu sebabnya banyak pengalaman spiritual terjadi dalam keadaan sederhana dan sunyi, bukan dalam keadaan kenyamanan dan berlebih. Jadi, seperti yang kita lakukan sekarang ini, sebenarnya gini, laku-laku sunyi ya. Kita diem, sunyi. Sholat itu saya bagian dari diam, puasa juga diam. Puasa menahan makan, minum, dan semuanya. Sholat kita tidak bisa berkata-kata kecuali yang di kita baca dalam sholat. Jadi itu laku-laku diam, dan sebenarnya dengan itulah kita bisa terhubung dengan sesuatu yang lebih dari diri kita ya, terhubung dengan realitas absolut. Oke, selanjutnya. Nah, Rumi sering memakai metafora cermin hati. Bukan cuma Rumi ya, para sufi biasanya memaknai cermin itu sebagai hati. Nah, ini Rumi ini karena kebetulan ada syairnya di Masnawi, nah, dia menjadikan hati itu sebagai cermin. Nah, ketika manusia tenggelam dalam nikmat dunia, nah cermin hati tertutup debu. Cahaya ilahi tidak tampak. Kenapa? Karena hati itu adalah cermin. Hati itu sebenarnya cermin untuk menampakkan apa yang batin. Nah, kenikmatan dunia itu adalah jalan untuk menutupi cermin-cermin tadi. Sehingga cahaya ilahi tidak tampak. Nah, puasa adalah proses menggosok cermin. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan semuanya, nah debu perlahan terangkat dari cermin hati. Jadi dengan laku-laku nikmat-nikmat dunia itu akan menutupi hati kita, tapi dengan puasa dan adab-adab puasa yang kita lakukan, insya Allah eh, debu akan terangkat. Makanya seharusnya keluar Ramadan ini timbangan kita berkurang. Nah, itu. Umumnya kalau kita masuk puasa, itu sehabis keluar puasa itu timbangan kita jadi meningkat gitu. Nah, Rumi selanjutnya ya. Selanjutnya ya. Nah, healing sejati bukan hanya hubungan dengan Tuhan tapi juga hubungan dengan manusia. Jadi kalau Ramadan ini itu di akhirnya itu kita ada zakat ya. Di puasa ini kita ada berbuka. Bahkan hadisnya dalam sebulan ini
kalau nggak bisa berbuka, satu orang minimal beri satu kurma deh kepada itu kada hadis yang luar biasa. Kalau nggak bisa satu orang, satu kurma aja kepada orang. Intinya intinya adalah berbagi. Intinya adalah berbagi. Karena puasa ini seharusnya kita merasakan derita orang lain. Derita orang lain. Jadi ada berbagi dalam derita. Lapar derita maksudnya tubuh kita sedang mengalami derita. Karena nikmat tubuh itu bukan puasa. Nikmat tubuh itu makan minum. Nikmatnya ruh itulah puasa. Ruh yang sedang menikmati puasa. Makanya tadi Romo Daud mengawali bahwa kalau orang bahagia, gembira ketika puasa datang, maka Tuhan mengampuni dosanya. Jadi siapa yang gembira menyambut bulan Ramadan, Tuhan mengampuni dosanya. Kenapa? Karena yang gembira roh gitu. Yang gembira roh, bukan tubuh. Makanya ada hadis, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan ketika berbuka itulah berjumpa dengan Tuhan, karena roh sudah memakai sifat-sifat ilahi. Nah, puasa membuat kita merasakan derita orang lain. Orang yang lapar lebih mudah memahami penderitaan, lebih lembut terhadap sesama, lebih mudah memberi. Itulah sebabnya puasa selalu dihubungkan dengan zakat dan sedekah. Bahkan wajib ya zakat fitrah itu. Jadi harusnya karena jiwa kita semakin relatif, nah harusnya bisa lebih peka kepada orang lain. Oke, selanjutnya. Dalam tasawuf, angku, dengki, murka, serakah adalah diantara dari beberapa penyakit hati. Jadi ada beberapa penyakit hati. Bapak Ibu bisa lihat di buku-buku kitab sufi tentang sakit hati. Ini penting untuk kita tahu karena biasanya kita tidak aware. Kita tidak peduli, kita tidak kita tidak tahu sebenarnya penyakit hati itu apa-apa saja sih. Karena kalau kita tidak tahu itu penyakit hati, biasanya kita acuh, tidak peduli. Nah, akhirnya membuat kita lalai. Nah, puasa seperti api yang membakar racun-racun itu. Makanya puasa itu kalau bahasanya seperti membakar ya. Dalam hadis juga ada, Rumi juga membahasakan itu. Tadi Romo Tahu juga membahasakan as-saumu junnatun, bahwa puasa itu perisai. Junnatun min afatid dunya wal bala'il akhir. Bala'id dunya wa afatil akhir. Dan puasa itu perisai dari balaknya dunia dan kengerian akhirat. Jadi mana efek puasa seperti itu. Makanya disebut perisai. Nah, karena ketika keinginan tidak selalu dipenuhi, jiwa belajar mengendalikan dirinya. Jadi kita ini menyadari karena kita terbatas, makanya orang yang terbatas itu pasti keinginannya tidak pernah berhenti ya. Hingga suatu saat kita menyadari kita pada akhirnya harus menyerahkan keinginan kita pada ilahi, baru kita stop di situ, berhenti. Karena disitulah dia menyadari semuanya berasal dari ilahi. Oke, selanjutnya Maulana Rumi meyakini jiwa manusia sebenarnya rindu kepada asalnya di slide selanjutnya. Nah, tetapi kerinduan itu sering tertutup oleh kenyamanan dunia. Jadi ketika dunia sedikit disisihkan mulai puasa, kerinduan itu mulai terdengar. Seperti seruling dalam syair Rumi yang merintih karena terpisah dari rumpun bambunya. Rumi ingin menjelaskan bahwa sebenarnya semua orang punya derita eksistensi, punya derita kerinduan. Nah, cuma karena kita nyamannya mendengar keluar, nyamannya melihat keluar, melihat keindahan yang di luar, akhirnya riuhnya itu membuat kita tidak mendengar lirih dari batin kita sendiri. Padahal kata Rumi, dengarkanlah seluruh ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Karena ia dipisahkan dari rumpun bambu hingga laki-laki dan perempuan menyautinya. Artinya, setiap masing-masing dari kita sebenarnya punya lirih kerinduan, punya lirih derita keterpisahan. Makanya siapapun dia, kata Rumi, suatu saat nanti pasti rindu kampung halamannya, gitu. Karena ya disitulah asal muasal kita. Nah, puasa sebenarnya membangkitkan kerinduan itu. Nah, sebagai titik jalan untuk kita melakukan perjalanan ruhani. Makanya
para sufi berulang tahun di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka mengingat kembali perjalanan ruhaniyahnya. Jadi Ramadan itu para sufi memanfaatkan betul sebagai bulan suluk, bulan untuk mereka melakukan perjalanan ruhani. Karena situasinya memang sangat dimungkinkan ya. Semua orang puasa. Kalau di luar puasa kan kita malu-malu ya kalau puasa. Tapi sekarang ini semua orang puasa. Kemudian semua orang kebangkitan ruhanianya itu semua bangkit. Kemudian ada iktikaf juga, kesempatan untuk uzlah. Makanya diberikan ini ya apa eh, kesempatan untuk berlibur ya sebelum Lebaran itu karena di situ kesempatan kita untuk melakukan iktikaf, kesempatan untuk memutuskan segala hal kecuali kepada ilahi pada itikaf itu. Nah, insya Allah dengan laku-laku itu kerinduan kita itu membara di dalam jiwa kita. Oke, terakhir slide selanjutnya dalam bahasa Rumi, nah healing bukan berarti menghilangkan semua luka, healing berarti memahami luka dan menemukan cahaya di dalamnya. Nah, seperti kata Rumi tadi, luka adalah jendela di mana tempat cahaya masuk ke dalam diri kita. Nah, karena itu kata Rumi, peluklah derita. Jadi kita harus memeluk derita sehingga kita bisa memahami luka itu. Kalau kita tidak peluk derita itu, kita sulit untuk memahami. Karena biasanya kalau kita mendapatkan derita, kita ingin cepat-cepat berlari ya dari derita itu. Nah, tapi kata Rumi, peluklah derita. Karena dengan itu kita memahami lukanya, nah sehingga bisa menemukan cahaya di dalamnya. Lalu kembali kepada sumber kehidupan, gitu. Memahami bahwa ya semuanya ini adalah agar Tuhan kita kembali kepada ilahi. Nah, puasa adalah salah satu jalan untuk itu. Karena melalui lapar, manusia belajar kerendahan hati, kesadaran diri, cinta kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan pada akhir bahwa yang menyembuhkan bukan dirinya, melainkan cahaya ilahi yang bekerja di dalam dirinya. Makanya kalau orang menyadari self healing itu maksudnya adalah dia menemukan cahaya dalam batinnya dan cahaya itulah yang akan menyembuhkan dirinya. Sehingga karena tugas para sufi itu justru meniadakan dirinya dan ya menemukan bahwa sesuatunya sebagai penyembuh adalah ilahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini yang paling terakhir, slide terakhir. Masih ada tidak ya? Terakhir. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Jabir dan Ustaz Misdot. Kita masuk di sesi tanya jawab. Waktu kita tidak banyak, tapi silakan buat hadirin. Kita akan berakhir di 17.30, tapi sebelum itu nanti kita akan mendengarkan sambutan dari pengurus Nurul Nabi Nusantara. Ustadz Yusuf, sambil menunggu audiens yang bertanya, barangkali bisa eh, menjelaskan juga apa yang tadi saya sempat tanyakan, bagaimana mekanisme prosesnya puasa itu tidak sekedar sebagai perisai preventif, tapi juga benar-benar dia jadi obat. Nah, sementara untuk Ustadz Nur Jabir juga mungkin perlu dipertimbangkan kalau tadi ada pernyataan makrifat tidak menjumpai yang kenyang atau perut kenyang tidak bakal menemui makrifat. Tapi kita banyak menyaksikan kasus-kasus di tanah air kita, beberapa keluarga bunuh diri karena kelaparan, dalam perut kelaparan ya. Nah, mungkin bisa dielaborasi itu. Silakan Ustadz. Ya, bicara healing, saya ingat ucapan guru saya waktu sekolah di mana di Italia ya. Saya dosen Nasr dulu. Beliau sebagai dosen tamu. Beliau mengatakan ini, healing is the return of the memory of the whole. Healing merupakan atau kesembuhan lah dianggap. Healing itu kesembuhan. Kesembuhan itu kembalinya seseorang ke rumah keutuhan. Healing is the return of the memory of the whole.
Jadi kesembuhan merupakan kembalinya setiap manusia ke rumah keutuhan. Jadi kita kalau mau sembuh, kembalilah utuh, sadar penuh, hadir utuh. Maka siapa saja yang tekun dan tidak mudah menyerah, untuk apa? Untuk membimbing diri agar bisa kembali ke rumah keutuhan, maka pelan perlahan tidak hanya stres yang turun, tidak hanya kolesterol yang turun, tidak hanya darah tinggi yang turun, tapi rasa sakit dan penyakit di dalam diri lahir batin ini pelan-perlahan bisa disembuhkan. Nah, luar Ya. biasa, Ustaz. Ini di Hmm. chat room sudah ada pertanyaan dari Hmm. Anonim. Sudah bertanya untuk kedua narasumber. Fana dalam zat yang dimaksud Pak Guru Ustadz tadi, maksudnya apa? Silakan untuk kedua narasumber kita. Siapa dulu ya? Ustadz Nur Jamil itu. Boleh. Romo dulu, Oh, Vano. oh ya, Ustadz Yusuf. Jadi kalau kaitannya dengan puasa, fana ini kan I am nothing, he is everything, kan gitu. Kita ini bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, dan nggak punya apa-apa. Jadi dalam Al-Quran sering disebutkan antumul fuqara indallah, ya kan? Fakir di sini bagi para sufi bukan nggak punya uang, nggak punya harta. Fakir di sini I am nothing gitu kan. Makanya kalau kita nggak punya apa-apa, yang punya segalanya adalah He is everything. Nah, ketika kita apa namanya mengatakan bahwa kita fana fil bako dalam zatnya yang abadi, maka artinya kita sudah tidak butuh lagi kepada yang lain. Itu yang disebut orang beriman itu sudah kaya, bukan dalam kaya hati nggak punya apa-apa. Orang yang kaya itu, ya, orang beriman itu sudah mentajalikan sifatnya, nama-nama ilahi dalam af'alnya. Maka yang tajali ini adalah semua adalah af'al sifat nama dan zatnya dalam perilaku hidup keseharian. Jadi ketika dia sudah fana dalam zatnya, artinya kalau Allah maha kaya, kita juga kaya. Dalam arti yang disebut Al-Ghani ini, Allah maha kaya atau Al-Mughni, maka I need nothing. Ya. Karena kita udah punya semuanya. Orang disebut kaya itu ketika orang itu tidak butuh apa-apa lagi. Ya. Bahkan kata Bayazid, kalau nggak salah ya, Bayazid Al-Bastami mengatakan, aku tidak punya keinginan untuk berkeinginan. Jadi udah nggak punya keinginan apa-apa lagi karena sudah kaya. Kalau orang kaya itu udah nggak punya keinginan lagi. Kan semuanya sudah dipenuhi. Abundance bahasa sekarangnya itu kan. Makanya untuk kembali kepada keutuhan ya, wholeness itu sampai ke holiness, maka jalannya adalah berada selalu dalam titik pusat lingkaran kehidupan kita. Khairul umur awsatuha. Maka di situ kita bisa menyembuhkan diri atau kehidupan kita sendiri. You can heal your life. Kalau kita sudah berada di titik pusat lingkaran kehidupan kita. Siapa titik pusatnya? Ya terserah. Mau ego kah? Mau Tuhan kah? Atau mau yang lain? Nah, kalau mau bahagia, tadi. Jadikan titik pusat kita ini adalah cahayanya. Kembali kepada senternya.
kembali kepada apinya. Maka kalau kita lihat di Bali, Ubud itu ada di tengah-tengah Pulau Bali. Daerah Ubud ya itu ada di tengah. Ubud itu dalam bahasa Bali itu obat. Obat itu artinya buat menyembuhkan. Jadi kalau mau sembuh adalah itu isyarat. Kalau mau sembuh beradalah selalu di dalam titik pusat lingkaran kehidupanmu yang mengendalikan semua. Siapa? Zat yang maha agung itu, yang maha abadi, baru kita bisa bahagia. Yang kedua, eh, the words that you speak is the home that you live. Kata-kata yang diucapkan oleh kita berulang-ulang selama berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bisa membuat kita mengalami kehidupan sebagaimana yang sering diucapkan. Maka hati-hati dengan ucapanmu. Tadi Ustaz Jabir sudah menyebutkan kilat kalam, little eat, little speak, little sleep. Ya, kilat kalam, kilat manam, kilat to'am. Sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur. Nah, sedikit bicara ini artinya jangan bicara sembarangan. Jangan pernah berbicara yang negatif. Buat diri, buat orang lain. Selalulah positif. Karena kalau kita berulang-ulang ngomong jelek, itu semua akan kita Ya, alami. Gitu ya, kira-kira sementara. ya, Ustadz Nur Jabir bisa menambahkan Hmm. sedikit karena ini ada pertanyaan lanjutannya, nanti boleh Hmm. sekalian Ustadz Nur Jabir jelaskan juga apakah berarti itu kembali, berarti jalan kembali ya Pak Romo jelaskan, yang Pak Romo jelaskan seharusnya manusia tahu jalannya kah? Silakan dilanjutkan Ustadz Nur Jabir. Ya, sebenarnya sudah jelas sekali dari Ustadz Romo tentang zat ya, fana zat. Kalau kita ini dalam diri kita ada fiilnya, perbuatannya, ada sifatnya, ada zatnya. Nah, kadang fana itu pada level perbuatan. Pada level perbuatan itu kita menyadari bahwa semua ini perbuatan Tuhan ya, bukan lagi perbuatan kita. Tapi ini hanya bermakna ketika orang fana ya, di luar fana ini tidak berlaku. Jadi karena ini biasanya banyak banyak kritik kepada sufi gitu karena misalnya kalau saya minum yang minum itu Tuhan. Nah, itu sama sekali tidak seperti itu maksudnya. Fana fana perbuatan itu dia menyaksikan bahwa semua perbuatan-perbuatan ilahi tapi tentu itu dalam penyaksian, bukan di luar penyaksian yang dia masih ada egonya, akunya dan seterusnya. Dari setelah dia melewati fana zat, masuk fana sifat. Nah, fana sifat itu dia menyaksikan bahwa semua sifat-sifatnya itu adalah sifat-sifat ilahi. Nah, sampai kepada fana terakhir, fana zat. Nah, di mana dirinya pun sirna. Dirinya pun sirna. Makanya tadi Ustadz Romo mengambil ayat antumul fuqara ilallah, kalian fakir menujuan. Nah, disitulah manusia sampai kepada kefakiran sejati, di mana satu-satunya yang dia miliki hanya kefakiran. Jadi tidak ada lagi yang dia miliki kecuali kefakiran itu sendiri. Nah, ini disitulah fana zat. Situlah fana zat. Semuanya sirna. Semuanya sirna dan yang ada hanya ilahi dan ya disitulah manusia setelah berjalan lagi menemukan bako dirinya dalam fananya seperti itu. Nah, kalau dihubungkan dengan pertanyaan selanjutnya apa tadi? Pertanyaan selanjutnya? Berarti seharusnya manusia tahu jalannya. Betul, betul. Hmm. Kalau kalau sudah fana itu otomatis dia sudah menyaksikan keindahan ilahi dan keindahan ilahi itu tidak ada lain adalah di dalam dirinya. Makanya para sufi mengatakan ketika manusia menyaksikan Tuhan itu tidak lain adalah dia menyaksikan dirinya dalam cermin Tuhan. Nah, otomatis dia sudah menemukan jalan pulang dan jalan kembali. Ya, makasih. Ya, baik silakan hadirin Bapak Ibu yang lain, Anda bisa buka langsung mic Anda untuk mengajukan pertanyaan atau mengangkat tangan lebih dulu atau juga melalui ruang chat ini. Nah, sambil menunggu Ustadz Nur tadi pertanyaan saya mengomentari pernyataan bahwa tidak ada ma'rifat buat Oh yang iya. nah, Hmm. Iya betul sekali. Nah ini kayak paradoks ya. Sementara di tempat lain itu banyak orang yang miskin, yang kemudian ya, dengan kefakirannya bunuh diri dan seterusnya.
Nah, ini mungkin dua level pertanyaan yang berbeda ya, karena yang pertama itu adalah masuk ke ranah eksistensial sebagai salah satu kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Lalu karena dia tidak penuhi, dia melihat bahwa tidak ada lagi penolong dirinya gitu. Jadi seharusnya orang yang dekatnya bisa menolong, orang yang paling tetangganya bisa menolong, setidaknya pemerintah bisa melihat dia. Cuma problem sekarang ini kan akhirnya tidak jelas ya. Tidak Nah, jelas itu siapa. itu 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 bagaimana sampai ketiadaan cahaya sehingga munculnya keputusasaan. Iya, ini justru berakal dari ketidak ketidak ini ya, ketidak punya sadaran bahwa yang paling terang di dalam diri kita adalah ilahi. Nah, ketika orang tidak terbiasa melakukan jalan-jalan melihat ke dalam dirinya, akhirnya yang nampak hanya di luar diri. Ini yang saya maksud. Jadi ketika orang tidak menemukan cahaya dalam batin, dia tidak bisa menghubungkan bahwa sebenarnya sebenarnya dengan cahaya batin dalam batin inilah kita menyaksikan di luar. Nah, kadang kita terputus, kita hanya melihat semuanya ini di luar. Sehingga ketika dia merasakan satu kelaparan luar biasa, tidak ada penolong yang luar biasa, sehingga dia menyaksikan tidak ada penolong yang ada di luar. Mhm. Makanya deritanya masih derita eksistensial yang bersifat material. Makanya kalau di buku-buku filsafat eksistensial lebih banyak bicara ini, derita seperti ini. Tapi kalau kita masuk dalam dunia sufi, deritanya sudah derita batin. Nah, dengan derita batin itulah dia menyaksikan di luar sehingga dia bisa menerima itu semua. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita tidak terbiasa masuk ke dalam diri kita melihat cahaya dalam diri, maka kita menafsirkan semua yang ada di luar itu sendiri, tidak berasal dari dalam. Nah, ketika terputus di luar, akhirnya saya menemukan kebuntuannya, sehingga jalan terbaik untuk saya yang mati, bunuh diri. Karena saya hanya melihat di luar, keindahan di luar, tidak ada penolong hanya di luar, bukan dalam batin. Nah, sehingga terjadi seperti itu. Ya, Makasih. ya. Ustadz Yusuf ada komentar untuk Iya, pertanyaan? saya mau tadi Bang Ustadz Jabir juga mengatakan kita harus menerima semua penderitaan, self acceptance, ya kan? Nah, tadi saya sebutkan tuh sekilas, we can heal our life. Nah, ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan behind all disease there is always self denial. Di balik semua penyakit dan rasa sakit selalu ada yang namanya unsur penolakan akan diri. Saya cuma menekankan aja bahwa yang dikatakan Bang Ustadz Bagir ini apa namanya benar-benar. Jadi eh, penderitaan juga harus kita terima, gitu kan, sadari gitu kan, jangan kita tolak karena itu akan menjadi penyakit apapun tumbuh karena kita menolak. Nah, ketika kita hilangkan penolakan diri kita terhadap apapun khususnya yang negatif, maka pelan-pelan rasa sakit itu juga akan berkurang. Boleh jadi rasa lapar juga bisa berkurang, ya kan? Nah, untuk bisa apa namanya mengeluarkan atau menghapuskan self denial dalam diri, yang kita lakukan adalah hadirkan apa yang disebut balancing energy, energi penyeimbang yang ada di dalam diri kita ini. Energi negatif, takut misalnya, ragu, panik, maka harus segera diimbangi dengan energi yang positif. Yang penting melakukan apa-apa yang kita cintai, melakukan apa-apa yang membuat jiwa kita bahagia. Ini banyak, kadang orang nggak bisa makan bukan karena dia susah loh, tapi males. Ini banyak ditemukan. Saya ngelihat ada YouTuber yang saya kenal gitu kan. Itu dia ke luar negeri, ke Pakistan khususnya, ya ke Pakistan khususnya, karena saya pernah di sana dan saya tahun 94 95 di sana. Itu saya makan di mana aja kalau saya bilang saya Indonesia, Assalamualaikum gitu langsung tuh. Nggak boleh bayar. Apa alasannya? Karena kamu tamu saya.
Di sini umat Islam terbanyak di dunia ada di Indonesia yang jualan dan orang sekitarnya malah minta ditraktir, malah minta diborong yang jual sama si YouTuber itu. Dia membedakan nih, apa yang membedakan? Dia tanya saya gitu kan. Orang apa Kazak dan itu. Saya bilang, ya itulah bedanya. Karena banyak kesadaran bahwa apa saudara kita seagama itu tamu yang harus dimuliakan. Paling tidak 3 hari ke depan saudara kita itu tidak boleh kelaparan. Kan Ya, itu sunahnya, ya kan? Maka ini juga kritik ya buat kita sendiri, bangsa kita. Jadi bukankah dia bisa makan, ya, memenuhi kebutuhan dasar dirinya, asalkan dia tadi itu saya bilang menyingkirkan energi-energi negatif, termasuk malas di situ. Ngapain aja? Yang penting dia bisa makan paling tidak sesuap nasi dia bisa temukan dengan dia bekerja, nolongin orang atau apa segala macam yang bayarannya bisa buat dia makan gitu kan. Jadi we can heal ourselves, bukan ya. dari orang lain. Kita juga bisa menyembuhkan, kita juga bisa menghidupkan diri kita sendiri karena sudah ada zat yang maha kaya dalam diri kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Yusuf. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Ini hadirin Ibu Bapak sekalian. Tapi dari sumber yang sama, anonim. Bagaimana caranya untuk melihat cahaya dalam diri? Jadi kalau dikaitkan dengan penjelasan Ustadz Nur tadi, bahwa bisa saja bahwa orang yang masuk ke dalam keputusasaan ketika hidup tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya itu karena dia tidak bisa tidak melihat cahaya. Saya juga ingin bertanya, cahaya dulu yang ada di situ atau bagaimana? Bagaimana orang ini sampai mengalami hal yang double gitu ya, sudah tidak punya cahaya untuk melihat dan lapar begitu. Karena itu mungkin ada kaitan dengan pertanyaan yang ini. Bagaimana untuk melihat cahaya dalam diri sementara dia sendiri tidak dalam kegelapan? Iya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan eksistensialis lagi ya. Bahwa ada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah Allah cahaya langit dan bumi. Sebenarnya hakikatnya kita nggak punya cahaya sebenarnya kan. Kita ini nothing seperti tadi jelaskan. Kita ini fakir, nggak punya apa-apa dan seterusnya. Termasuk cahaya sebenarnya kita juga tidak punya gitu. Nah, tetapi Allah sendiri menjelaskan Allahu nurus samawati wal ard, Allah ala cahaya langit dan bumi. Lalu kemudian kita wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah memberikan kita nafakh ruh, meniupkan ruh ke dalam diri. Nah, itulah sebenarnya cahaya di dalam diri. Di mana itu? Nah, tempatnya adalah di hati. Nah, hati ini adalah ruang yang paling batin dalam diri kita. Kalau kita tidak mengaksesnya secara sadar, memang sangat sulit untuk masuk ke hati kita sendiri, padahal ada dalam diri loh. Ini paradoksnya. Dia ada dalam diri, tapi untuk mengakses justru butuh kesadaran yang butuh effort untuk masuk ke dalam situ. Padahal itu adalah ada dalam diri kita sendiri. Itu menariknya situ. Nah, Ya. maksud saya kita ini sangat jarang mengakses ruang itu, hati itu. Padahal disitulah cahaya ilahi. Itu. Hmm. Nah, caranya apa ya? Sekarang ini sebenarnya kita sedang melakukan itu puasa, apa berbagi, membelas kasih kepada orang lain. Itu semua adalah akses jalan untuk kita masuk ke cahaya itu sendiri. Sebenarnya cahaya itu tidak lain adalah Tuhan ya. Karena kita Hmm. ini kan nothing, nggak punya apa-apa dan seterusnya. Cahaya itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat Al-Qur'an Allahu nurus samawati wal ard. Nah, kita ini harus sering-sering masuk ke dalam diri kita sendiri, khususnya ke dalam hati, sehingga insya Allah kalau sudah menemukan cahaya ya semuanya akan menjadi terang gitu segalanya. Hmm. Ya, makasih. Baik, Ustadz Yusuf, saya kira ada kita di bagian terakhir sekali. Ya, Silakan Ustadz Yusuf bisa memberikan closing statement satu ya. atau 2 menit, kemudian dilanjutkan Ustadz Nur Jabir.
baru nanti kita akan mendengarkan sambutan dan ucapan terima kasih dari teman-teman dari pengurus Nurul Nabi Nusantara. Dan jangan keluar dulu, hadirin, kita akan foto bersama seperti biasa. Silakan Ustaz Yusuf. Oke. Eh, Tadi di awal saya sudah menyebutkan al-maut huwa at-taubah. Ini ungkapan dari Imam Ja'far As-Shadiq, imam ke-6 dari 12 imam dalam tradisi Syiah, cucu jadi Imam Hussein. Beliau mengatakan demikian. Jadi al-maut wa at-taubah, itulah cara kita untuk bisa menyaksikan cahaya. Bagaimana bisa menyaksikan cahaya yang ada di dalam? Dengan mengalami mati sebelum mati. Antal maut, qoblal maut. To die before you dead. Apa yang dimatikan? Disitulah fungsi puasa. Iktikaf disitulah. Bukan iktikaf kita menyendiri di masjid. Bukan masjid yang di mana? Yang di luar, tapi itikaf itu ketika kita mengheningkan aspek pendengaran, mengheningkan penglihatan, mengheningkan ucapan, pernafasan. Kalau semua sudah diheningkan, itu sama saja sudah seperti orang yang mati. Maka ketika itu mati semua aspek lahiriah, maka muncullah aspek yang batin. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Jadi ketika yang batil, yang gelap sudah hilang, maka muncullah cahaya. Jadi bukan ketiadaan kegelapan itu sebenarnya nggak ada. Kan hijab kalau dibilang, ya kan. Jadi kalau ada cahaya, ada hamba, ada Tuhan, ada hijab. Nah, hijabnya inilah yang membuat kita tidak dapat menyaksikan cahaya. Maka jalannya adalah supaya kita tidak dihijab oleh cahaya. Dalam doa kamil ini setiap habis sholat taraweh, kan kita sering baca. Wa fi dunya zahidin wa fil akhirati rogibin. Ya, pada dunia kita tinggalkan untuk sementara waktu, untuk urusan keilahian kita bersegera, berlomba-lomba ke sana dengan cara itu tadi. Ya. Jadi tips-tips dalam Ramadan ini semua benar tadi Bang Ustaz bilang. Ramadan itu madrasah rohani kita untuk suluk dari alam bawah, lawam, amarah sampai menjadi kamalia atau sufia. Itu benar banget gitu kan. Kalau benar kita tahu, maka jalan untuk menyaksikan cahaya kita harus bisa mati. Apanya yang dimatikan? Sifat-sifat jelek kita. Bukan dimatikan benar, tapi dikendalikan. Maka sekali lagi saya ingin mengatakan, jika dalam Islam sering kita dengar puasa itu tadi dikatakan fasting is liberating, maka mudah-mudahan dengan jiwa yang merdeka, ya, hati yang bebas, lepas tidak banyak pikiran yang tidak banyak keinginan, hati juga pikiran yang tidak overthinking, kemudian hati yang tidak banyak keinginan, we can heal our life, we can be dari wholeness menjadi holiness. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Yusuf Daud. Silakan Ustaz Mujadir untuk closing statement-nya. Insya Allah gini masih ada akhir-akhir bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dibukakan pintu-pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Lailatul Qadarnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan inayah-inayahnya dan memasukkan kita insya Allah di malam-malam. Ya, oleh karena itu terima kasih banyak semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, silakan TIK, pengurus dari Nurul Nabi Nusantara, untuk memberikan closing statement juga dan ucapan terima kasih kepada para audiens yang sudah menyempatkan waktu hadir bergabung di majelis kita. Silakan. Baik, terima kasih banyak Kang Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pengurus Majelis Ilmu Nurul Nabi Nusantara menyampaikan rasa terima kasih sebesar kepada Ustadz Romo Yusuf Daud dan Ustadz Nur Gambir yang berkenan untuk mengisi acara pada sore hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya, juga kepada Kang Abi dan Mas Pasti, dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian yang tentunya sangat kami harapkan sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik, berjalan lancar, dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, memberikan kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik lagi menuju ke Allah. Begitu saja dari saya, mohon maaf lahir batin jika dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang tidak berkenan di hati. Terima kasih banyak. Insya Allah kita berjumpa pada acara Nurul Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadirin Ya, untuk mohon bisa dibuka buka kameranya. kameranya. Ya. Mas Paski bisa tolong di take fotonya. Silakan buat yang berkenan untuk konten kita akan bersama. Ya. Silakan Mas Paski. Oke, bersiap. 1. Dibuka kameranya. 2, 3. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih. berbuka puasa. Terima kasih. Selamat Apa lagi? berbuka puasa semuanya. Waalaikumsalam. Ustadz Romo. Terima kasih Mas Abi. Jabir. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam. Silakan buat hadirin yang mau meninggalkan ruang ini. Kang Ika. Terima kasih. Mbak Ika, makasih Mbak Ika. Terima kasih. Dari saya pembawa acara, mohon maaf. Sekalian mohon libatin. Sampai jumpa. Ya, Mas Paski terima bisa kasih. boleh. Ya, terima kasih banyak. Boleh ditutup Mas Paski. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kang Abi, Assalamualaikum. Mas Paski, semua Bapak Ibu sekalian.